Halo, perkenalkan nama aku Dika Kasih. Di video kali ini aku akan mereview tentang materi parasitologi yang sudah aku dapatkan selama perkuliahan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu ilmu parasitologi, jadi ilmu parasitologi adalah ilmu cabang biologi yang mempelajari tentang organisme parasit. Tidak hanya mempelajari tentang organisme parasit, kita juga mempelajari tentang inang serta lingkungannya. Nah, parasit merupakan organisme yang merugikan, di mana parasit ini hidup pada organisme lain sehingga dapat menyebabkan penyakit pada inang. Itu sendiri dibagi menjadi dua, yang pertama ada endoparasit dan yang kedua ada ektoparasit. Endoparasit sendiri merupakan parasit yang hidup pada bagian dalam ikan. Contohnya, parasit jenis ini menginfeksi bagian dalam tubuh ikan seperti saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Kemudian ada ektoparasit. Ini merupakan parasit yang menginvestasi bagian luar tubuh ikan. Contohnya parasit ini menginfeksi pada bagian sisik permukaan. Video kali ini aku akan membahas kurang lebih 17 jenis parasit yang biasanya menyerang ikan. Yang pertama merupakan parasit Trichodina sp. Parasit ini merupakan jenis ektoparasit yang bisa ditemukan pada ikan air tawar maupun ikan air laut. Jenis parasit ini biasanya menginvestasi kelompok famili Cyprinidae. Nah, parasit ini bisa tumbuh karena kepadatan ikan yang tinggi, nutrisi yang tinggi, namun kualitas air yang rendah. Parasit ini biasanya ditemukan pada permukaan tubuh inang. Parasit selanjutnya merupakan Ichthyopterus multiflies. Parasit ini merupakan ektoparasit yang bisa dijumpai pada perikanan air tawar. Untuk ikan yang terinfeksi parasit ini akan munculnya bercak-bercak putih atau yang biasanya kita kenal dengan white spot disease. Nah, parasit ini biasanya menyerang sirip, insang, serta permukaan kulit. Nah, selanjutnya ada Cryptocarian irritans. Berbeda dengan parasit sebelumnya, Cryptocarian irritan ini sama menyebabkan penyakit bercak putih, namun bisa ditemukan pada perikanan laut. Nah, selanjutnya ada parasit Trypanosoma. Trypanosoma ini merupakan parasit penyebab ikan mengalami anemia atau kekurangan eritrosit, sehingga parasit ini mudah sekali menginfeksi ikan jika ikan memiliki kekebalan yang rendah, dan parasit ini bisa dijumpai pada perikanan tawar. Dan selanjutnya ada parasit Myxobolus. Nah, parasit ini biasanya menyerang ikan hias. Nah, untuk ikan-ikan hias yang terserang parasit ini akan mengalami kematian yang cukup tinggi, sehingga apabila pembudidaya mempunyai ikan hias yang terkena parasit ini akan mengalami kerugian yang sangat tinggi. Nah, parasit selanjutnya merupakan parasit jenis Hexamita. Parasit ini merupakan parasit yang biasanya menyerang famili Cicilidae. Nah, parasit ini biasanya menyerang organ-organ vital. Jadi, ikan yang terkena parasit ini akan mengalami kerusakan yang sangat kronis. Nah, Acanthocephala merupakan jenis parasit yang berupa cacing. Biasanya parasit ini hidup pada usus ikan. Nah, parasit ini tidak memiliki mulut, namun parasit ini dapat mengambil nutrisi dengan cara permukaan tubuh cacing. Selanjutnya ada Echinarhynchus. Nah, endoparasit jenis cacing ini biasanya dapat ditemukan pada ikan air tawar maupun ikan air laut. Nah, biasanya parasit ini hidup pada usus ikan. Nah, untuk ikan yang terinfeksi parasit ini dapat ditandai dengan perut mengalami pembesaran. Nah, berbeda dengan Echinarhynchus, kalau Rhedinohynchus itu menginfeksi usus juga, namun gejala-gejalanya apabila ikan mengeluarkan feses akan mengalami lendir, namun ikan tidak mengalami perbesaran pada bagian perut. Nah, selanjutnya ada parasit Ligula intestinalis. Parasit ini biasanya memiliki julukan sebagai cacing pita pada ikan. Nah, parasit ini biasanya hidup pada saluran pencernaan ikan, dan parasit ini dapat menyebabkan penyakit ligulosis.
Selanjutnya ada parasit cacing Pilobothrium. Parasit ini biasanya menyerang kelas Elasmobranchi dan Holoncephalan. Parasit ini dapat ditemukan pada bagian katup spiral pada inang devin. Nah, berbeda dengan Pilobothrium, kalau di Pilobothrium ini sama-sama endoparasit cacing, namun menyerang bagian usus. Nah, parasit ini biasanya dapat ditemukan pada stadium telurnya menempel pada usus. Selanjutnya ada Argolus japonicus. Argolus japonicus ini merupakan ektoparasit yang menginvestasi ikan air tawar. Nah, biasanya parasit ini menyerang ikan koi dan ikan mas. Nah, parasit ini biasanya dapat ditemukan pada bagian permukaan tubuh. Berbeda dengan Argolus indicus telah dilaporkan menyebabkan penyakit pada ikan gurami. Nah, selanjutnya ada Lernae cyprinicae, merupakan ektoparasit eksotik dari Jepang yang memiliki inang spesifik. Nah, parasit ini biasanya ditemukan pada perikanan air tawar. Cimotoa, jenis ektoparasit ini berukuran relatif besar sehingga bisa dilihat secara langsung tanpa menggunakan bantuan mikroskop. Parasit ini biasanya menginvestasi organ bukal dan permukaan. Nah, parasit ini memiliki julukan sebagai kutu lidah ikan. Kenapa? Karena parasit ini menempati bagian rongga lidah ikan dan menjadikan ikan tersebut berlidah parasit. Selanjutnya ada Octosalmis. Octosalmis merupakan jenis ektoparasit yang biasanya ditemukan pada kepiting bakau dan menyerang pada bagian insang dan karapas. Nah, sekian itu aja informasi parasitologi versi aku. Terima kasih sudah menonton.